Ya, selamat pagi semuanya. Kelas 8. Ini ada materi yang poin C, tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Oke. Itu maksudnya gimana? Yang sudah kalian pernah pelajari kalau perjuangan Indonesia, bangsa Indonesia dulu itu sifatnya adalah kedaerahan, ya kan? Jadi per daerah sini berjuang sendiri, per daerah situ berjuang sendiri. Tapi ujung-ujungnya apa? Kalah. Kira-kira kenapa kok kalah? Kurang bersatu. Nah, kalau sifatnya kedaerahan, pastinya kekuatannya itu kecil. Contoh misalkan ada pertandingan antar sekolah, tapi yang dikeluarkan cuman perwakilan dari satu kelas aja. Padahal itu ada banyak lomba di pertandingan antar sekolah. Otomatis kalau satu tim aja, kira-kira bisa menang semua enggak? Bisa ikut semuanya enggak? Seperti itu. Nah, sama juga kayak di Indonesia waktu dulu. Tapi karena munculnya golongan terpelajar. Siapa itu golongan terpelajar ya? Pemuda-pemuda Indonesia pada waktu itu, Pak Karno dan kawan-kawannya itu mulai menyatukan visi. Nah, sebelum menyatukan visi, sebelum mengarah ke proklamasi, itu sudah mulai terbentuk namanya organisasi-organisasi. Nah, sampai akhirnya organisasi itu seperti yang kita bahas di PKN, akhirnya sepakat untuk berkomitmen, ada Sumpah Pemuda. Sampai akhirnya perumusan naskah proklamasi, terus proklamasi kemerdekaan. Oke. Tapi sebelum itu, hal yang mendasari munculnya semangat ini yaitu tadi golongan terpelajar. Loh, kenapa kok ada golongan terpelajar? Itu karena pemerintah Belanda membuka kesempatan untuk orang-orang pribumi, orang-orang Indonesia itu bersekolah. Bersekolah di mana ya? Pasti sekolah orang-orang Belanda. Tapi kuotanya itu sedikit. Loh, kenapa kok sedikit? Ya, karena orang-orang Indonesia yang bisa bersekolah di sekolah Belanda itu cuman keturunan ningrat atau orang kaya, tuan tanah di tempat tersebut. Contoh sekolah Stovia, sekolahnya Pak Karno. Pak Karno itu keturunan ningrat dari Blitar, tapi harus datang ke Jakarta, daerah Jakarta sana, Stovia, untuk sekolah di sana. Demikian juga Bung Hatta dan tokoh-tokoh perjuangan yang lain. Tapi kenapa kok Belanda mendirikan sekolah buat memberikan kesempatan untuk orang-orang pribumi sekolah? Itu karena adanya politik etis. Politik etis itu apa? Nah, politik etis, kebijakan politik etis itu balas budi. Balas budi, loh kenapa kok balas budi? Balas budi ini adalah salah satu bentuk kompensasi Belanda setelah mendapatkan kritikan dari warga negaranya sendiri. Salah satu orang yang mengkritik tentang pemerintahan Belanda dari Belanda sendiri itu C. Theodor van Deventer, mengkritik tentang kebijakan Belanda yang pemerintahan Belanda yang kolonial itu dikritik dan dianjurkan untuk bisa memberikan kompensasi bagi bangsa Indonesia. Kompensasinya itu 3 hal: irigasi, emigrasi atau transmigrasi, terus pendidikan. Nah, yang kita soroti adalah pendidikan. Untuk 2 poin yang pertama yang di atas itu penerapannya malah mengalami penyelewengan. Contoh penyelewengannya itu irigasi, itu harusnya untuk perkebunan semuanya, tapi malah dikhususkan untuk punya Belanda doang. Transmigrasi harusnya itu pemerataan penduduk, tapi nyatanya cuma dijadikan buruh. Buruh ya pasti buruh upah murah pula.
kasihan. Nah, tapi untuk pendidikan ini sangat membantu sekali. Dan ini sangat positif. Banyak orang Indonesia yang berpendidikan modern. Ya, itu tadi sudah bilang lahir golongan terpelajar. Belajar bersama orang Belanda. Ilmunya itu diserap betul. Pendidikan dijadikan investasi. Melalui pendidikan dapat tertanam pengetahuan dan kesadaran nasionalisme bangsa Indonesia. Kenapa? Mereka belajar cara berkomunikasi, belajar cara berpikir. Sebelumnya kan mereka kalau nggak sekolah, pengen makan, ya tinggal cari di sawah. Tapi karena sudah sekolah, kalau mau makan, nggak cuma mikir buat hari ini, tapi untuk hari-hari berikutnya. Besok makan apa, besok lusa makan apa, itu dipikirkan dengan matang, yaitu akibat dari dampak dari belajar. Itu yang sederhana, tapi kalau konteksnya ini berarti mereka belajar tentang politik, hukum, kedokteran, organisasi, dan lain-lain. Nah, makin lama makin besarlah itu golongan terpelajarnya. Sekalipun nggak semua orang itu bisa bersekolah, tapi dari yang bersekolah tadi itu mengajari yang lain yang nggak sekolah. Seperti itu, akhirnya ya muncullah organisasi pemuda tadi. Nah, kalau sekarang kalian menganggap sekolah itu apa sih? Hak atau kewajiban? Harusnya sekolah itu hak. Kalian berhak untuk sekolah. Nah, karena sekolah itu hak, ya manfaatkan dengan baik. Jangan malas-malesan, dikasih tugas ya harus diterima aja. Kalian nggak mungkin kan belajar sendiri, diajari. Ya, bentuk dari pengajaran nanti ada tugas untuk review, tapi kalian mungkin ogah-ogahan, betul? Betul. Next. Oke. Tadi sekolah akibat politik etis. Yang poin ketiga, pendidikan. Akhirnya banyak sekolah-sekolah berkembang di Indonesia pada waktu itu. Sekolah dasar, menengah, dan sekolah lanjutan sekelas universitas. Itu makin banyak muncul. Selain itu juga, selain sekolah-sekolah reguler seperti itu, ada sekolah yang berbasis agama. Nah, terutama ini sekolah-sekolah yang berbasis Muslim, Muhammadiyah, NU, dan Persatuan Islam. Ini juga berkembang karena apa? Para ulama-ulama ini juga termotivasi untuk mendidik akhlak dari orang-orang Indonesia supaya kalau berjuang itu nggak melupakan Tuhannya. Jadi kalau cuman berangkat, terus pulang, berangkat lagi nggak ada faedahnya. Jadi mereka diajarkan untuk mendapatkan pendidikan formal, juga pendidikan akhlak moralnya dari agama. Tuh. Dan juga sekolah yang berbasis Katolik dan Protestan pun juga ada. Itu juga berkembang. Nah, untuk yang Katolik dan Protestan ini mengikuti tradisi Belanda masihan. Tapi kalau yang Muslim itu sudah terasimilasi sama kebudayaan Indonesia. Jadi mayoritas pengajarnya adalah orang Indonesia, ulama-ulama Indonesia. Nah, latar belakang yang kedua adalah kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Tadi di depan sudah tak singgung, kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Kenapa? Karena sifatnya ya tadi, cuman individu lah istilahnya. Daerah tertentu diserang, nyerang, serang balik. Tapi nggak sadar kalah kekuatan, akhirnya kalah. Dikuasailah tempat itu, akhirnya penguasa wilayah kekuasaan dari penjajah Belanda itu makin luas. Dari situ mereka belajar karena sudah terpelajar tadi sekolah, mereka mempelajari. Oh iya, kalau cuman berjuang sendiri nanti nggak bisa ya. Apa caranya? Daerah A, B, C, kalau misalkan A yang diserang, A, B, C ini bersatu, pasti A itu nggak akan sampai direbut. Simpelnya seperti itu. Itu dinamakan berkoalisi. Kalau sering main game perang-perangan itu pasti tahu apa itu koalisi. Oke. Nah, golongan terpelajar tadi mempengaruhi orang-orangnya untuk bisa berkoordinasi dengan baik, berkomunikasi dengan baik. Jadinya penyampaian
niat maksudnya itu tersampaikan dengan baik pula. Misalkan, ayo mempertahankan daerah ini. Loh, kenapa? Loh, ini kan Indonesia. Jangan sampai direbut asing, seperti itu. Dari situ akhirnya mereka pikirannya terbuka. Terbuka kayak gimana? Memikirkan tentang kegagalan masa lalu dan apa yang terjadi di depan mata mereka, menimbulkan rasa senasib sepenanggungan. Kok bisa? Ya, karena tekanan yang diberikan pemerintah Belanda itu yang memicu perasaan itu tadi. Jadi nggak cuman kalian yang lagi deket terus ada perasaan, tapi dari penjajahan ini pun juga ada perasaan misalkan sama-sama ditindas di daerah A, sama-sama ditindas bersatu, terus daerah B juga sama, akhirnya bersatu juga melawan penjajah tadi. Mereka mengumpulkan tekad bersama, menghimpun niat kebersamaan, dan akhirnya bersama-sama untuk bergerak melakukan perlawanan. Latar belakang berikutnya yaitu perkembangan organisasi etnis atau kedaerahan dan keagamaan. Nah, tentang keagamaan dulu deh. Waktu Belanda masuk ke Indonesia, Islam itu sudah berkembang. Jadi orang-orang Islam itu kan diajarkan tentang tidak suuzon, berpikir jelek tentang orang lain. Nah, saat Belanda datang, orang-orang Islam itu yang ada di Indonesia yang nggak ada pikiran jelek. Karena apa? Belanda niatnya waktu dulu kan berdagang, ya berdagang, tapi begitu niat aslinya itu keluar, ya orang Islamnya bukan berarti langsung mikir jelek, cuman mereka tetap mengajarkan kebaikan-kebaikan dari Islam itu seperti apa dan menghimpun kekuatan sesama pemeluk agama Islam terutama di Jawa, itu yang paling banyak. Nah, terus organisasi kedaerahan. Tadi sudah tak singgung kedaerahan. Dari misalkan daerah ini akhirnya kalau kedaerahan ini memunculkan organisasi pemuda yang kemarin kita sudah bahas di PKN, ada Jong Java, terus apa lagi, Celebes, Sumatranen Bon, dan lain-lain, memunculkan organisasi-organisasi seperti tersebut. Nah, apa itu namanya, organisasi etnis dan kedaerahan itu jadi satu. Etnis Jawa, etnis Bugis, etnis Batak itu bergabung jadi satu. Oh ya, balik ke yang Muslim tadi, Islam tadi, keagamaan itu yang berkembang. Ya tadi tak bilang Islam itu ada Jong Islamiten Bon, Muhammadiyah, NU, Persis, dan Al Jamiatul Wasiyah. Juga organisasi pemuda Kristen juga ada. Itu juga sama-sama bersatu akhirnya, karena balik ke rasa senasib sepenanggungan tadi, kesamaan tadi bersatu dan membentuk organisasi untuk melawan. Dan perlu digarisbawahi lagi, organisasi sekalipun berbasis keagamaan, isinya bukan orang-orang bodoh, tapi orang-orang terpelajar. Tuh, karena dampak dari sekolah tadi itu efeknya dalam banget sampai hal terkecil ini. Nah, terus ada organisasi wanita. Nah, ini yang terkenal, ada R.A. Kartini sebagai tokohnya. Jadi wanita yang dulu cuma dicap gak bisa apa-apa, tapi sekarang mulai dilibatkan. Mungkin gak terlibat langsung di lapangan pegang senjata, tapi mungkin jadi kayak supporter. Supporter bukan kayak supporter bola bonek gitu ya, tapi mendukung dari barisan belakang. Karena juga tetap perempuan harus dilindungi, tapi perempuan di sini tidak mau berdiam diri. Mereka juga mau ikut ambil bagian dalam perjuangan kemerdekaan, menuju kemerdekaan. Berikutnya muncul ideologi baru. Nah, ini karena tadi mereka itu sekolah, belajar, mereka mendapatkan pengajaran pemikiran Eropa, terutama pemikiran liberal, sosialis, demokrasi, dan nasionalisme. Tuh, pemikiran-pemikiran itu mereka dapat di sekolah.
Tapi nanti efeknya jelek. Cuman positifnya adalah mereka diajarkan bagaimana untuk memperbaiki kondisi kehidupan bangsa dari belajar ideologi tadi. Efeknya jeleknya itu kenapa? Nanti ada paham sosialis, ideologi sosialis itu pengaruhnya ke PKI. Nanti ada partainya, PKI, Partai Komunis Indonesia, berideologikan sosialis, yang mana nanti melenceng dari Pancasila yang kebersamaan, yang berbeda-beda tapi tetap satu. Tapi kalau sosialis itu mengharuskan sama, rata, sama rasa. Jadi nggak mau namanya pemimpin tuh enak-enakan. Kalau rakyatnya sengsara, pemimpinnya harus turun tangan untuk mensejahterakan, seperti itu nanti. Intinya PKI maunya seperti itu. Tapi langkahnya yang ditempuh itu yang tidak manusiawi. Ya kalian tahu sendiri peristiwa G30 SPKI, penculikan jenderal terus dibunuh. Itu yang gak manusiawinya. Karena apa? Jenderal-jenderal tersebut dianggap anak buah pemimpin yang otoriter, gak mau tahu tentang bangsanya, seperti itu. Oke, sekilas itu aja untuk PKI. Terakhir, berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. Nah, ini ada tentang kasus Jepang, bukan kasus sih, peristiwa Jepang yang perang lawan Rusia dan itu menang. Kalian bayangkan Jepang yang ukurannya kecil kayak Pulau Jawa nyerang Rusia segitu gedenya, itu bisa menang. Kabar itu sudah tersiar di kawasan Asia. Akhirnya memicu orang-orang Asia yang lain, bangsa Asia yang lain untuk juga memiliki semangat juang yang sama melawan penjajah. Karena kolonialisme itu nggak cuma di Indonesia, di Malaysia, di Myanmar, Vietnam itu juga ada kolonialisme, juga di India ada kolonialisme. Tapi kolonialismenya itu nggak sesusah di Indonesia. Kenapa? Beda negara. Kalau mereka yang tadi kita sebutkan itu di Inggris, kalau di Inggris itu di koloni Inggris mereka rata-rata hidupnya bisa enak. Tapi kalau di koloni dengan Portugis atau Belanda, hidupnya pasti sengsara. Karena apa? Banyak korupsinya. Dan itu jadi warisan budaya di Indonesia, korupsi. Terus dari pengaruh luar negeri juga ada, karena tadi kabar tentang Jepang menang dengan Rusia memicu nasionalisme di berbagai negara. India mulai pergolakan, Malaysia dan negara-negara yang lain mulai pergolakan untuk menuju kemerdekaan, dan itu akhirnya sampai ke Indonesia. Makanya pemuda Indonesia waktu awal-awal dia di sekitar bulan Mei tahun 45 itu sudah mulai gopoh, panik, mendesak Bung Karno untuk segera proklamasi dan merumuskan rencana untuk kemerdekaan. Di samping juga waktu itu kan ada Jepang ya, Jepang sudah kalah juga. Akhirnya mau nggak mau ayo cepetan biar nggak dijajah lagi, seperti itu. Nah, terus dari nasionalisme ini muncul organisasi pemuda. Nah, organisasi pemuda ini nggak perlu tak jelaskan yang detail. Kalian bisa kalian bisa lihat di link yang sebelumnya di tugas 2. Bentar, ngopi dulu. Di tugas 2 itu sudah ada pembahasan tentang organisasi pemuda. Kalian bisa pelajari lagi di situ. Intinya, tak ulang lagi, organisasi pemuda ini terbentuk karena banyak kaum terpelajar. Mereka bisa berpikir lebih kritis terhadap nasib bangsa, sehingga mengkoordinir rekan-rekan yang sepaham, berorganisasi dari yang kecil hingga besar, sampai menuju cita-cita kemerdekaan. Nah, otomatis pastinya gini, untuk berorganisasi ini nggak mudah, pasti ada macam-macam. Ya, itu bisa dari intern sendiri, juga bisa dari eksternnya. Internnya adalah mereka sekalipun memiliki cita-cita yang sama, tapi pola pikirnya beda. Jadi orang yang
nggak sepikir juga nggak akan bisa diajak kerjasama. Kalaupun awalnya bisa, tapi akhirnya nanti akan pecah. Itu juga banyak dialami di organisasi pemuda di Indonesia. Kalian bisa baca sendiri dan simak lagi di YouTube yang pernah tak bagikan itu. Kalau eksternalnya adalah pergerakan pemuda ini dicium oleh pemerintah Hindia Belanda dan tokoh-tokoh utamanya pasti nanti ditangkap. Dengan harapan Belanda mengharapkan gini, organisasi ini pentolannya si ini, pentolannya tak tangkap, tak asingkan, biar organisasi ini nggak jalan. Dan itu terbukti berhasil. Ada beberapa yang berhasil, tapi orang-orang yang ditahan ini itu nggak ciut nyalinya. Tetap mereka berusaha memberikan kabar kepada rekan-rekannya untuk mengkoordinasi tetap melanjutkan perjuangan. Yang bisa kita lihat itu ya tokoh-tokoh proklamasi, tokoh-tokoh proklamator Indonesia itu mereka sering ditahan, ditangkap, tapi mereka nggak berhenti gitu aja. Beda mungkin dengan kalian ya. Kalau ada tugas susah dikit nggak mau ngerjain, ataupun kalau ngerjain mepet-mepet, betul lah pasti, atau pura-pura lupa. Padahal kalian kalau lihat perjuangan para tokoh-tokoh dahulu itu, mereka dibelani sampai di penjara, diasingkan, dijauhkan, bahkan sampai di luar pulau demi memperjuangkan kemerdekaan loh. Masa kalian yang sudah enak ini nggak mau sih berusaha dikit aja? Dari sekian banyak usaha yang dituntut, kalian ayolah ditingkatkan lagi. Generasi kalian ini generasi penentu. Ya apa caranya? Dari kalian nanti bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang lebih ciamik lagi, menghilangkan tradisi yang jelek-jelek, korupsi dan lain-lain. Itu dari kalian. Kalau kalian sekarang ini seperti itu, ya bisa dianggap kalian itu juga korupsi gitu. Korupsi apa? Korupsi waktu, menunda-nunda, banyak alasan dan banyak nawar. Gimana bisa maju? Ini nggak nyebut salah satu dari kalian atau beberapa dari kalian, tapi semua kelas 8 kalian ini kan tak bilang kelas yang solid. At least untuk hal yang positif itu harus lebih solid, jangan cuma negatif doang. Tuh untuk materi hari ini kita lanjutkan nanti lagi pergerakan nasional di masa pendudukan Jepang. Itu tadi pergerakan waktu masa Belanda menuju persiapan kemerdekaan. Nanti di Jepang ada persiapan kemerdekaan ya, sekarang sudah tahu lah ada BPUPKI, PKI dan lain-lain. Tapi kita bahas itu nanti. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan PC atau komen. Oke, see you.